مصطفى مصطفى منبع للصفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita kali ini untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis yang ke-34 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima aidin nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah pada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia, niscaya kamu akan dicintai oleh manusia. Al-Iraqi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, Tabrani, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dari hadis Sahal bin Sa'ad. Itu jalur periwayatan yang pertama. Yang kedua, riwayat Ibnu Asakir dari hadis Ibnu Umar. Dan yang ketiga, riwayat Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dari hadis Anas. Jadi hadis ini ada 3 jalur periwayatan. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memasukkan hadis ini di dalam kitab Fakir dan Zuhud. Nah, fakir itu tidak sama dengan zuhud. Berbeda dengan kebanyakan pemahaman yang beredar di masyarakat bahwa jika kita zuhud mestilah menjadi fakir atau miskin. Padahal itu berbeda, walaupun hampir-hampir sama, tapi berbeda. Makanya dikatakan di dalam kitab Ihya disebutkan bahwa kitab fakir dan zuhud. Ada terkadang orang fakir tidak zuhud, dan ada orang kaya itu yang zuhud, atau sebaliknya. Orang fakir zuhud, dan ini memang kemestian baginya, dan orang kaya itu tidak zuhud. Bagaimana contohnya? Orang kaya yang zuhud, misalnya dia memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan seharga 500 juta. Tetapi karena kesederhanaannya, karena kezuhudannya, dia hanya mencukupkan membeli kendaraan yang harga setengahnya, seperti 250 juta. Nah, orang kaya seperti ini masuk kategori zuhud. Sedangkan orang yang fakir, yang tidak zuhud seperti apa? Dia fakir, dengan kefakirannya dia hanya mampu mungkin membeli sepeda motor yang second. Tapi dia inginkan yang lebih, yang baru, dengan cara berhutang. Nah, ini tidak dikatakan zuhud. Nah, jadi sebenarnya kezuhudan itu adalah kesederhanaan kita di dalam menata kehidupan kita, keseharian kita. Apakah zuhud itu hanya sebatas di dalam harta? Ternyata tidak. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitab Ihya-nya tersebut bahwa zuhud itu didapat di dalam makanan. Jadi bagaimana kita menyederhanakan makanan? Mungkin kita mampu membeli lauk pauk misalnya 6 macam, tapi kita beli 1 atau 2 macam saja. Nah, ini kita akan menghadapi bulan Ramadan, insya Allah beberapa minggu lagi. Tidak sampai 1 bulan lagi ya, sekitar 3 minggu lagi. Jadi ketika berbuka puasa, kalau kita berlebihan itu tidak zuhud. Jadi setidaknya orang yang zuhud di dalam makanan untuk berbuka puasa misalnya, 1 jenis makanannya seperti nasi, 1 jenis sayurnya, dan 1 jenis ikannya, itu dikatakan zuhud, sederhana. Nah, karena terkadang kemewahan yang berlebihan itu menyebabkan kita malas beribadah. Terlalu banyak kita beli di meja, di hidangan kita, semuanya penuh. Akhirnya setelah kita berbuka puasa malas untuk beribadah. Itu zuhud di dalam makanan. Yang kedua, zuhud di dalam pakaian. Seperti itu juga. Nah, ketika kita mampu membeli pakaian yang harga 300.000, tapi kita sederhanakan menjadi yang 150.000, maka kita dikatakan zuhud bagi orang kaya. Nah, ketika kita hanya mampu membeli pakaian harga 50.000, lalu kita memberi pakaian dengan harga 100.000 dengan cara menghutang, maka itu belumlah dikatakan zuhud, apalagi menghutangnya sangat lama, sangat menumpuk-numpuk. Nah,
Lain halnya mungkin kita menghutang sebentar karena mungkin uangnya lagi dipakai untuk keperluan yang lain. Setelah dapat langsung kita bayar. Nah, seperti itu. Kemudian selain dari makanan, pakaian, yang ketiga adalah zuhud pada tempat tinggal. Sama seperti itu juga, perlu kesederhanaan. Yang keempat, zuhud pada perabot alat rumah tangga. Dan yang kelima, pada pernikahan, tidak terlalu bermewah-mewahan. Terkadang kita acara walimatul urusnya terlalu mewah, megah. Bahkan kita sanggup untuk mengundang acara hiburan berjuta-juta. Tapi terkadang tetangga kita atau hitungan tetangga 40 rumah dari rumah kita ada yang miskin, tidak kita undang. Ini sesuatu pernikahan yang jelek. Kemudian harta dan kemegahan juga mestilah kita sederhanakan, menyederhanakan keinginan hati kita dan melaksanakannya di dalam keseharian kita. Nah, apakah tidak boleh kita menyimpan harta? Apakah seseorang yang menyimpan harta itu tidak dikatakan zuhud? Maka dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya tersebut, masih dikatakan zuhud tergantung kadar dan lama harta yang disimpan. Walaupun baginda Nabi SAW, Nabi Yuna Muhammad, tidak menyimpan harta, karena baginda Nabi itu begitu ada harta hari itu dia akan sedekahkan. Nah, itu baginda Nabi. Kalau kita tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh baginda Nabi, setidaknya yang di bawahnya. Apa itu? Boleh menyimpan makanan untuk 1 hari. Nah, ini dikatakan termasuk zuhud yang level tinggi juga. Jadi ada makanan di rumah kita simpan untuk makan esok harinya, disimpan dalam waktu 1 hari. Kemudian level di bawahnya boleh kita menyimpan makanan sampai 1 bulan dan bahkan 40 hari. Ini masuk level yang rendahnya. Itu masih dikatakan zuhud, tapi kualitasnya rendah. Ya, mungkin kebanyakan kita pada batas ini. Kita mengancang-ancang makanan, menyimpan sampai 1 bulan sehingga gajian lagi kita usahakan, kita manage dengan baik untuk makan 1 bulan. Nah, jika makan kita tidak berlebihan dan itu sederhana, maka kita masih dikatakan orang yang zuhud. Lalu bagaimana kalau kita simpan sampai 1 tahun? Itu juga masih dikatakan zuhud. Namun zuhud yang paling rendah dan dikatakan lemah zuhudnya. Kenapa? Karena dia menyimpan untuk sampai 1 tahun, bahkan mungkin dia tidak sedekah. Nah, seperti itu. Nah, lalu seandainya ada orang yang mampu menyimpan hartanya lebih dari kebutuhan 1 tahun, bahkan mungkin sampai 7 keturunan, apakah itu dikatakan zuhud? Seandainya dikatakan zuhud, maka Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan itu adalah zuhud muhalun, zuhud muhal. Apa maksudnya zuhud muhal? Zuhud muhal itu adalah zuhud yang mustahil. Muhal itu mustahil, artinya ini bukanlah zuhud. Kalau dikatakan zuhud itu muhal. Lalu apa namanya ini? Tulul amal. Pakai hamzah ya, pakai alif, amal, bukan amal. Kalau amal perbuatan, tapi kalau amal pakai alif, hamzah, tulul amal, maka itu artinya panjang angan-angan. Jadi kita digolongkan orang yang terlalu panjang sekali angan-angan kalau sampai menyimpan sampai bertahun-tahun, lebih dari 1 tahun. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang zuhud. Seandainya tidak bisa melakukan yang tertinggi, menyimpan untuk 1 hari, setidaknya kita bisa menyimpan untuk keluarga kita selama 1 bulan, sehingga kita tidak kekurangan dan makanan kita sederhana, dan mungkin kita berdoa kepada Allah, Allah mudahkan juga untuk berinfak walaupun sedikit. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.